Selamat pagi sahabat-sahabat Josi. Hari ini saya akan memberikan satu perenungan firman Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu kita membutuhkan Tuhan. Oleh karenanya kita datang ke hadirat Tuhan dan kita merasakan anugerah yang luar biasa hari ini. Hari yang baru, berkat baru, pertolongan Tuhan yang baru, bahkan mujizat yang baru bagi kehidupan kita. Saya ambil satu perenungan yaitu dari Kisah Rasul 4 ayat ke-31. Dicatat di sana, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jelas ayat ini mencatat hal yang sangat luar biasa. Pada zaman rasul-rasul, mereka memberitakan firman. Mereka dalam tekanan situasi yang berat, mereka dalam persoalan dan pergumulan yang luar biasa. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu disidang. Mereka masuk dalam satu penyidangan mahkamah agama, dan mereka ditanya, bahkan mereka hampir dikecam, mereka hampir dianiaya, mereka bahkan mengalami satu hal yang sangat mengecewakan dan tidak enak. Padahal yang mereka kerjakan hanya memberitakan firman Tuhan. Tetapi di Kisah Rasul 4 ayat ke-12 ini dicatat mereka berdoa. Di saat mereka berdoa, maka mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya saudara, saya tarik bagi kehidupan kita. Mereka berdoa dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga muncul keberanian, bahkan semangat yang baru memberitakan firman Tuhan. Hari ini saya mau berkata, seberapa besar persoalan yang kita hadapi, seberapa persoalan kita bahkan menekan kehidupan kita, bahkan sampai mengancam nyawa kehidupan kita, bahkan membuat kita tidak bisa berpikir yang sehat, bahkan membuat kita ini lemah, letih, lesu. Seberapa persoalan saya dan saudara, seberapa persoalan rekan-rekan semua, apakah sampai mengancam nyawa, apakah sampai tertekan, apakah mengalami penganiayaan yang luar biasa? Maka kalau iya, jawabannya hanya satu. Mari kita berdoa. Karena doa membuat Roh Kudus hadir bagi kehidupan kita. Di saat Roh Kudus hadir bagi kehidupan kita, dengar apa yang terjadi. Hadirat Tuhan nyata, dan hadiratnya membuat semangat yang baru bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa bertahan. Kita bisa berubah dari persoalan kita. Hati kita bisa dikuatkan untuk menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Mari hadirkan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan berdoa. Doa itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Doa itu sangat kita butuhkan, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Berhenti bernapas berarti kita berhenti untuk hidup. Sama artinya berhenti berdoa berarti sebetulnya kita sudah berhenti dalam kehidupan dan kita menyerah. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sulit untuk berdoa, sebetulnya dia sudah mati, saudara, secara rohani. Teman-teman, sahabatku semua, mari kita jadi orang yang suka berdoa. Karena doa merupakan nafas kehidupan kita. Berhenti berdoa berarti kita sudah mati secara rohani. Tapi kalau kita semangat untuk berdoa, pagi-pagi datang berdoa, setiap hari kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka sebetulnya kita sedang hidup untuk meminta semangat dan menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa berdoa menjadi begitu sesuatu yang sangat penting? Karena doa merupakan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Komunikasi intens yang kita berikan, dan komunikasi Tuhan yang Dia berikan buat kita. Ada satu komunikasi chemistry bagi kehidupan kita. Orang yang berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat curahan hati yang paling hebat dan luar biasa. Mungkin kita ada persoalan, kita cerita kepada teman-teman kita, mereka juga tidak bisa membantu. Kalau kita cerita kepada pendeta kita, dia hanya berkata, saya doakan, tapi belum tentu dia bisa membantu untuk keluar dari persoalan kita. Kita cerita kepada pemimpin-pemimpin rohani, bahkan yang merasa dirinya rohani pun cenderung mereka tidak bisa tolong. Bahkan mereka hanya bisa menghakimi kita, memberi pengajaran-pengajaran yang melemahkan kita. Tapi Tuhan, di saat kita berdoa, kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, maka Dia sanggup memberikan jalan yang terbaik. Bukankah Tuhan berkata kalau orang berhenti berbicara waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan banyak orang meminta supaya murid-muridnya untuk diam, tapi Yesus berkata kalau mereka diam, batu-batu ini akan berbicara.
Bahkan bukankah kita pernah ingat di perjanjian lama, Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Saat kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan menggerakkan seluruh ciptaannya untuk memberkati kita di tengah-tengah persoalan kita ini. Makanya di situasi COVID seperti ini, saudara, mungkin kesehatan kita menurun, mungkin penghasilan kita menurun, bahkan ekonomi keuangan kita pun menurun, bahkan sampai nol dan minus. Kita berharap orang lain bisa tolong kita, kita berharap orang-orang sekitar bisa tolong kita, kita berharap dengan cara pikir kita bisa menolong kita keluar dari persoalan kita. Tapi ternyata tidak ada pertolongan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia sanggup mengirimkan apa saja, Dia sanggup memberikan apa saja, Dia sanggup menggerakkan apa saja, karena Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tidak bisa diatur oleh apapun juga. Pertolongannya dahsyat dan luar biasa. Dia mengerjakan dengan kualitas yang super hebat. Makanya kita diam. Makanya pemazmur berkata, pertolonganku datangnya dari tempat yang maha tinggi. Makanya pemazmur berkata, karena dia tahu ada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang menolong kehidupannya. Makanya dia semangat. Pemazmur mengalami banyak tekanan, tapi yang dia tahu Tuhan memberkatinya. Yang dia tahu di depan sana Tuhan menolong dia. Makanya saudara, di saat kita punya pergumulan dan persoalan, mari datang berdoa di hadapan Tuhan. Karena doa bisa membuat hadirat Tuhan dan damai sejahtera dalam hati kita. Karena doa bisa membuat kita berkomunikasi, dan Dia memberikan cara-cara hikmat yang luar biasa untuk kita keluar dari persoalan kita. Bukankah Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuan kita. Dan di saat kita dicobain, Dia memberikan jalan keluar yang dahsyat dan luar biasa. Dan bukankah juga Tuhan Yesus berkata Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karenanya di saat kita datang kepada Dia berdoa, maka Dia sendiri akan memberikan jalan untuk kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mengapa berdoa menjadi begitu yang sangat penting? Karena doa bisa menghasilkan mukjizat. Tuhan berkata dalam surat Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Memang kita berdoa bukan mengharapkan mukjizat, tapi dengar, saat kita berdoa dan menghadirkan kuasa Tuhan seperti rasul-rasul berdoa, maka tidak mungkin mukjizat tidak terjadi di saat Tuhan hadir bagi kehidupan kita. Doa menghasilkan mukjizat. Doa bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa bisa membuat satu terobosan bagi kehidupan kita. Mari kita semangat untuk berdoa, karena di dalam doa ada sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yang membuat kita semakin kuat, yang membuat jalan yang tadinya buntu ada jalan kecil untuk kita keluar. Doa bisa menghasilkan mukjizat. Kalau engkau hari ini mengalami sakit penyakit, doa sendiri kepada Tuhan, maka akan terjadi mukjizat. Mungkin kita mengalami tekanan, persoalan hidup yang berat, maka kita berdoa dan menghampiri tahta Tuhan, dan Dia bisa melakukan mukjizat yang luar biasa bagi kehidupan kita. So, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, mari kita berdoa, karena doa itu bukti kita bernafas. Kita membutuhkan doa, kita membutuhkannya. Kedua, doa komunikasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, doa membuat mukjizat terjadi. Di saat kita berdoa, kita membutuhkan Tuhan, dan Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan persoalan kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati. God bless you all. Tetap semangat, tetap optimis, karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita, karena Tuhan Dia Immanuel yang akan menolong dan peduli kepada kehidupan kita. Tuhan memberkati sahabat-sahabatku semua.